Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la ya'jabu, sungguh Allah itu kagum. Jadi minal i'jab, ajaba ya'jabu, ajaban, minal i'jab. Apa kagum itu? Kagum itu isti'zamu syai' wastikbaruhu, memandang sesuatu itu besar, agung. Isti'zamu syai' wastikbaruhu. Kenapa sesuatu itu dipandang besar, dipandang luar biasa? Li khurujihi anil adati wal urfi. Itu arti daripada i'jab atau kagum. Jadi orang yang kagum itu adalah orang yang memandang sesuatu itu dengan pandangan yang istimewa, dengan pandangan yang lain. Kenapa? Li khurujihi anil adati wal urfi. Karena sesuatu itu tidak sama dengan kebiasaan, beda dengan sesuatu pada umumnya. Karena ia berbeda dengan sesuatu pada umumnya. Memandang sesuatu karena sesuatu itu khurujihi anil adah wal urfi, atau bu'dihi minal urfi, karena tidak seperti sesuatu pada umumnya. Minasyabih, siapa yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah memandang besar, memandang istimewa, isti'zam, istikbar, mendapatkan perhatian yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Minasyabih, kepada seorang pemuda. Siapa yang disebut dengan syab? Yang disebut dengan syab itu adalah mulai umur balik sampai umur 30 tahun. Itu syab. Kalau 30-40 itu kuhul, 40-50 itu syuyukh. Syuyukh. Jadi syab itu dari umur balik. Umur balik itu 9 atau 15 sampai umur 30 tahun. Itu syab. Sebelum balik murahik, tamyiz, sobi. Ada sobi, tamyiz, murahik, balik. Lalu kemudian syab. Jadi syab itu masa antara 9 atau 15 tahun sampai 30 tahun. Itulah yang mereka lah yang mendapatkan khitab dari baginda Nabi besar Muhammad man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Jadi yang dikhitabi untuk segera menikah itu adalah pada masa-masa syab. Bukan berarti ketika umur 40-50 tahun ketika menikah tidak mendapatkan pahala. Umur balik sampai 30 tahun. Karena pada umur syab itu cenderung pemuda itu mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuh. Dan fitnah terbesar bagi seorang pemuda itu adalah perempuan. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan kerusakan fitnah yang paling besar
kepada seorang laki-laki daripada kerusakan dan fitnah yang ditimbulkan daripada seorang perempuan. Makanya bagi laki-laki yang cukup umur, mampu, bisa bertanggung jawab, falyatazawwaj. Fa illam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Kalau tidak mampu menikah, sedangkan dirinya tidak mampu menahan nafsu dan syahwatnya, fa alaihi bis-shaum, maka tahanlah nafsu itu dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Karena orang ketika berpuasa nafsunya akan menurun. Nafsunya akan menurun. Fa innahu lahu wija, karena sungguhnya puasa itu akan menjadi apa? Tameng, menjadi penghalang daripada syahwat dan hawa nafsunya. Maka umur yang paling rentang, yang paling rentan seseorang itu terjerumus kepada fitnah kerusakan adalah pada masa-masa remaja atau yang disebut dengan masa syab. Sehingga salah satu kelompok atau golongan yang kelak daripada 7 kelompok yang di mahsyar mendapatkan naungan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala, ketika seluruh makhluk dikumpulkan digiring oleh Allah di padang mahsyar dan matahari hanya 1 jengkal dari kepala mereka, ada kelompok-kelompok yang mendapatkan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan kepanasan, dan salah satunya adalah syabun nasya'ah fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh besar fi ibadatillah, di lingkungan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti di pesantren ya, santri di pondok pesantren, mereka tumbuh dalam lingkungan ilmu dan ibadah. Maka para santri-santri yang berada di pesantren masuk dalam kelompok syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar di lingkungan ilmu dan ibadah. Maka inilah yang kelak diharapkan masuk dalam kelompok yang kelak akan mendapatkan naungan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Karena pemuda itu kebiasaan daripada mereka itu tumbuh besar di lingkungan yang buruk ya. Maka ketika ada pemuda tumbuh besar di lingkungan pesantren, di lingkungan yang sibuk dengan ilmu dan ibadah, maka akan masuk dalam salah satu golongan yang 7, yaitu yuzilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh, yang kelak akan mendapatkan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh, yang di sana kelak tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Minasyabih. Nah, ketika ada pemuda itu tumbuh besar dalam lingkungan ibadah dan ilmu, lalu kemudian laisat lahu sabwah, pemuda yang tidak ada kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu, la ya'jabu, maka Allah kagum kepada pemuda itu. Kalau ada pemuda itu kok laisat lahu sabwah, tidak punya kecenderungan untuk dak sepedaan, bu'en, in mainan, nomenoman, busabuan. Masa muda itu kan masa-masa masa-masa neng seneng ya. Jadi sal mursal aja biasa, nah kan adat ngudatan ya kan, pang tatuan, antengan, arantayan ya kan, mompongki ngudah ya kan kebiasaannya kan seperti itu. Makanya kalau ada pemuda kok beda, dia tumbuh besar di lingkungan ilmu, di lingkungan ibadah, kesibukannya hanya
mengaji, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, laisat lahu sabwah, tidak punya kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu dan keinginannya. Keinginan pemuda itu apa? Bebas, mainan, ya, tak ngaji, tak mondok, tak sepedaan, bu-buan, bu-sabuan, nome-noman, ngepang. Itu kan kecenderungan hawa nafsu mereka. Maka manakala ada pemuda laisat lahu sabwa, la ya'jabu, Allah kagum kepada mereka. Isti'zam, istikbar, Allah memandang dengan pandangan yang besar, mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian adalah seorang pemuda yang mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kagum kepada kalian. Kok ada pemuda mau menyibukkan dirinya dengan ilmu dan ibadah berada di pondok pesantren. Si kebiasaan orang otak benak kana ngudatan kita gelem badiji. Maka kalian itu adalah pemuda-pemuda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betah di pondok pesantren dengan mengaji dan beribadah kepada Allah. Tetibana badaidina area bukan kebetulan. Man may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka kalian adalah pemuda-pemuda yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. May yuridillahu bihi khairan. Adapun mereka yang nak kanak ngudes tak gelem mondok, tak adik pernah mondok, tak abali, ya termasuk apa nak kanak ngudes tak kegeton bi Gusti Allah. Lakar kebiasaan apa diiji ya? Tak gelem mondok, tak gelem ngajiin, mainan, PHP-an. Memang anak-anak udah pada ya. Itu sudah lumrah. Lah saya gelem mondok, saya gelem ngaji, saya gelem betah nang pondoknya, itulah pemuda yang istimewa. Itulah yang mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'jabu. Allah kagum kepada kalian. Lah kok ada dikala para pemuda ajibu nomenoman mainan ndak sepedaan kok beda nak kanak gua gelem mondok, gelem jeng aja ngaji betah. La ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwah, ya. Maka pertahankan pandangan khusus Allah kepada kalian. Jadilah pemuda-pemuda yang baik, jadilah pemuda-pemuda yang tumbuh di lingkungan ilmu dan ibadah. Jadilah pemuda-pemuda yang laisat lahu sabwah, yang tidak punya kecenderungan terhadap hawa nafsu dan syahwat, walaupun menggebu-gebu darah muda, ya kan? Darah muda aja kan tero bebas, tero neng seneng, teroin mainan, tapi kakek usaha jeng aja. La ya'jabu. Agar apa? Agar mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan takjub, ya, takjub. Apa boleh cuman pada setir ya. Si melarat nyuruh anak ngudeji untuk ngaji, untuk apa untuk bagus, untuk tak cak kancan.